Baik, kembali selamat siang. 107,7 FM, Jala Seva Jaya Maheswara Samudra. Kembali program Stella News hadir di tengah ruang dengar Anda tentunya di edisi hari ini, Senin di tanggal 10 ya, 10 Agustus. Ya, 12, 12 maaf ya, nih. 12 Agustus 2024. Dan Jajamers, hari ini program Stella News kita akan bincang-bincang seputar kegiatan dari Diswat Persal. Nanti sudah ada dari Subdis Binjas Diswat Persal dan hadir narasumber kita hari ini sudah ada Mayor Laut KH Muhammad Fatan Mubina yang sehari-hari beliau menjabat sebagai Kasubsi Binpers atlet di Diswat Persal. Dan juga Jajamers, Mayor Fatan kita sebut saja ini merupakan teman lama saya. Jadi kita hari ini agak reuni tipis-tipis begitu ya. Siap. Kita akan sapa dulu. Selamat siang Mayor Fatan. Selamat siang Mbak In, selamat siang. Saya ucapkan kepada seluruh anggota dan keluarga besar TNI Angkatan Laut dimanapun berada dan bertugas. Baik. Saya Mayor Laut Khusus Muhammad Fatan Mubina, MPD yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubsi Binpres Atlet di Diswat Persal Subdis Binjas. Iya. Ini sepertinya kita sudah lama nih tidak bersua begitu. Iya, Mbak, cukup lama juga. Kalaupun ketemu cuman kayaknya cuma say hello selesai gitu, karena memang kegiatan kita begitu ya masing-masing lah ya. Apalagi nih Mas Fatan, saya sebut aja nih, memang kegiatannya luar biasa. Banyak sekali kegiatannya, baik ya di lingkungan Mabesal dan juga kegiatan di luar ya, di luar Mabesal nih. Sebagai pelatih begitu. Dan yang pastinya di kebersamaan kita Jajamers di siang hari ini, di bincang-bincang kita hari ini, kita akan bertanya-tanya ataupun berbincang-bincang dengan Mayor Fatan, di mana memang kesehariannya beliau ini tadi sudah disampaikan ya sebagai Kasubsi Binpers Atlet di Diswat Persal, di Subdis Binjas. Nah, pertama-tama nih kita tanya dulu nih sebagai pejabat Kasubsi Binpers Atlet di Diswat Persal. Mungkin nih Mas Fatan bisa menjelaskan kembali tugas dan fungsi Kasubsi Binpers Atlet di Diswat Persal Subdis Binjas. Monggo. Terima kasih waktu dan tempatnya Mbak In kepada saya untuk kembali menjelaskan bahwa saat ini saya menjadi Kasubsi Binpres Atlet di Diswat Persal. Adapun tugas dan fungsinya yaitu yang pertama adalah menyusun dan menyiapkan petunjuk-petunjuk di bidang pembinaan prestasi. Kemudian yang kedua menyusun rencana program pembinaan, latihan, dan atlet berprestasi. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan program latihan dan pertandingan bagi atlet-atlet di dalam maupun di luar TNI Angkatan Laut. Kemudian yang keempat itu menyelenggarakan talent scouting atlet-atlet nasional yang nanti akan direkrut menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Kemudian yang terakhir kita membuat evaluasi kegiatan pembinaan prestasi atlet hasil laporan dari Kotama. Demikian. Nah, benar ya Jajamers, memang kegiatannya luar biasa. Tadi sudah disampaikan, jadi tidak hanya di dalam, tetapi juga ini kegiatan di luar begitu banyak sekali yang dilaksanakan. Mulai dari menyusun, menyiapkan, kemudian rencana program, menyelenggarakan, kemudian juga melaksanakan talent scouting ya buat atlet-atlet nasional yang untuk direkrut ya. Termasuk nanti ada juga nih salah satu penyiar JJM nih Mas Fatan yang hasil dari rekrutmen ya ada di sini ya, ada Ayu. Ayu di sini. Kebetulan itu dulunya atlet kami, kita rekrut dari Surabaya dulu. Dia atlet persiapan Platdapon Jatim. Nah, yang pada akhirnya setelah itu masuk TNI Angkatan Laut. Angkatan Laut. Tapi memang talentnya luar biasa untuk si Sersan Ayu ini. Tidak hanya sebagai atlet ternyata, tetapi juga bisa sebagai penyiar. Bahkan kemarin baru-baru ini sudah mendapatkan juara satu sebagai merias wajah. Jadi memang multi talenta ya. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi nih Mas Fatan. Ini saya dengar kan memang Mas Fatan kan memang berinas di Diswat Persal ya, dan juga sebagai pelatih fisik nasional. Nah, ini kita mau tanya dulu nih, pengalamannya pasti banyak banget yang bisa disampaikan. Jadi bagaimana nih pengalaman menjadi pelatih fisik nasional, Mas Fatan? Ya, terima kasih Mbak In. Jadi sebelum saya dulu masuk TNI Angkatan Laut, masuk jalur lewat Pak Sepapeka, dulu saya tahun 2007 itu diminta untuk menjadi asisten pelatih atletik di Ragunan pada saat itu. Kemudian ada pendaftaran TNI
khususnya PAPK. Nah, saya masuk. Kemudian tahun pertama saya dinas di tahun 2009 itu saya mendapatkan diminta untuk menjadi pelatih fisik selam untuk event PON 2012 di Riau. Kemudian berjalan seiring waktu, saya berdinas. Dulu persiapan Kartini Cup dan Panglima TNI. Kebetulan saya juga diminta sebagai tim sport science di Angkatan Laut. Jadi saya menyarankan juga kepada pimpinan agar supaya cabang olahraga kita didukung oleh sport science, sehingga prestasinya itu bisa berkembang lebih cepat lagi. Dan saya dulu menyarankan bahwa adanya pelatih fisik, terus kemudian ahli gizi, terus kemudian ahli psikologi, terus kemudian measure. Nah, itu tahun 2015. Ya, alhamdulillah pada saat itu kita tim Angkatan Laut Kartini semenjak vakum dari juara, kita dapat juara. Dan juga putranya juga kita mendapatkan juara setelah sekian tahun lamanya. Nah, itu. Terus kemudian di tahun 2015 juga itu saya mendapat kesempatan untuk melatih di bowling SEA Games. Nah, itu sebagai pelatih fisik. Terus kemudian di tahun 2016-nya saya diminta untuk menjadi pelatih atletik, itu di nomor lompat jauh. Terus kemudian di tahun 2017 saya mengikuti SEA Games di Malaysia. Terus kemudian di tahun 2019 saya juga mendapatkan kesempatan juga di SEA Games di Filipina. Terus kemudian di 2022 saya juga mengikuti SEA Games persiapan untuk tim bowling. Terus kemudian di 2016 juga saya mendapatkan kesempatan menjadi pelatih teknik untuk di atletik. Dan terakhir di 2023 saya mendapatkan kesempatan untuk melatih fisik di selam, yaitu fin swimming. Terus kemudian terakhir ini saya juga sedang mengikuti TC untuk PON 2024 di Aceh Sumut sebagai pelatih fisik bowling. Ya, Demikian, lagi ya. Mbak In. Sebentar lagi akan diadakan PON berada di Sumatera Utara ya. Ya, dan Aceh. Dan Aceh. Jadi persiapan-persiapan sudah dimulai dari sekarang ya. Ya, betul. Dan yang pasti tadi kalau kita lihat nih Jaja Marsya, begitu yang disampaikan oleh Mayor Fatan ini luar biasa sekali, sederet pengalaman banyak sekali sebagai pelatih fisik nasional. Dan nanti juga kami menanyakan nih Mas Fatan, sebenarnya tadi karena begitu pengalaman banyak dan ini cabang apa saja yang pernah dilatih oleh Mayor Fatan? Tapi entar dulu jawabannya. Kita dengerin aja lagunya. Baik, Oke. Baik, Jajamar 107,7 FM, Jalan Seva Jaya Mahi, Suara Samudra, bincang-bincang kita dalam program Saler News kita lanjutkan kembali. Di mana tadi narasumber kita ada Mayor Fatan yang sudah menyampaikan berbagai pengalaman beliau selama menjadi pelatih fisik nasional, luar biasa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman. Itu mungkin tadi baru sebagian yang disampaikan. Kalau diceritakan nggak akan selesai nih ceritanya. Nah ini Mas Fatan, kita nanya lagi nih. Sebenarnya cabang apa saja sih yang pernah dilatih selama ini? Jadi terima kasih Mbak In. Selama ini jadi ada sebenarnya 5 cabang yang alhamdulillah saya pernah punya pengalaman, yaitu di cabang atletik. Ya, dulu saya di 2012 itu sebagai pelatih fisik di cabang atletik pada PON 2012 di Riau. Kemudian di 2016-nya juga saya di cabang atletik sebagai pelatih teknik, khususnya nomor lompat jauh. Terus kemudian ada lagi di cabang bowling 2015 saya di Platnas SEA Games sampai dengan tahun 2022. Terus kemudian di bola voli sendiri saya pelatih fisik di tahun 2015 dan khusus memang di bola voli ini saya ikut di di pertandingan atau event Piala Panglima TNI ataupun Kartini, dan terakhir kemarin itu ada divisi utama yang tim bola voli putri kita. Terus kemudian ada selam kemarin di 2023 saya ikut di SEA Games di Kamboja. Terus kemudian yang terakhir panahan sebagai pelatih fisik. Dan itu kebetulan persiapan PON 2024 ini ada atlet yang memang ingin dilatih sama saya. Nah, ini dengan cabang olahraga yang digeluti ya sebagai pelatih fisik, di prestasi apa saja yang pernah diraih saat menjadi pelatih fisik nasional? Pastinya banyak, karena tadi urutan udah banyak gitu. Ya, alhamdulillah Mbak In, semenjak saya jadi
pelatih. Dari sebelum saya masuk TNI, memang sudah melatih sebelumnya. Terus kemudian di TNI juga dari tahun 2009 sampai dengan saat ini ada beberapa prestasi yang saya capai. Alhamdulillah di tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 itu saya mengikuti Pomnas. Itu ada yang dapat emas, ada juga yang dapat perak. Terus kemudian di atletik sendiri saya sering bawa tim TNI Angkatan Laut, khususnya atletik PAL, Persatuan Atletik Angkatan Laut. Itu banyak prestasi juga yang kita ikutin dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kemarin. Kita beberapa dapat emas, ada juga dapat perak dan perunggu. Terus kemudian di PON 2016 saya dapat perak di Jawa Barat. Terus kemudian di SEA Games tahun 2017 di Malaysia juga mendapatkan emas. Di 2019 di bowling juga, SEA Games juga kita juara umum untuk cabang bowling. Terus kemudian di 2022 bowling juga di Vietnam mendapatkan 1 emas. Terus kemudian di SEA Games 2023 di Selam kita mendapatkan 4 emas. Terus kemudian terakhir untuk saat ini persiapan untuk PON yang targetnya nanti kurang lebih 3 emas untuk di PON untuk DKI, Provinsi DKI. Luar biasa, 3 emas ya. Mudah-mudahan ya nanti semuanya berjalan lancar sesuai target yang diharapkan. Amin, amin. Baik, amin. Terima kasih, tentunya dengan prestasi yang luar biasa yang sudah disampaikan ini barangkali Mas Fatan, kita hari ini sedikit berbincang-bincang untuk pembinaan tentang KRI ya. Pembinaan untuk KRI. Nah, ini gimana ini, Mas? Sebenarnya Mbak In ada satu materi yang ingin saya sampaikan kepada pendengar JJM dimanapun berada pada siang hari ini, yaitu bagaimana cara membina fisik prajurit khususnya yang berdinas di KRI. Walaupun dihadapkan dengan tempat maupun keadaan yang terbatas atau alat yang terbatas, tapi bagaimana caranya prajurit ini bisa meningkatkan kondisi fisiknya atau dia bisa memelihara kebugarannya. Nah itu dia. Ini ya Jamers yang perlu kita ketahui bahwa memang rekan-rekan ataupun prajurit kita yang saat ini berdinas di KRI ataupun kapal perang Republik Indonesia sangat membutuhkan bagaimana fisik mereka biar tetap bugar minimal seperti itu ya. Kemudian cara-cara apa nih biar mereka bisa melaksanakan olahraga ataupun olahraga fisik. Nah ini sudah ada pakarnya, tetapi Jajamers jangan kemana-mana ya. Nanti akan kita sambung kembali bincang-bincang kita. Dan juga buat Jajamers yang kali ini ataupun hari ini belum bisa mendengarkan ataupun melihat wawancara kami, nanti Anda bisa melihat kami di YouTube di Radio JJM ataupun Radio Jelas Siapa Jai Mahe. Kita beri sejenak, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kita berdua di sini.